Kania menggeliat kala merasakan cahaya dari celah-celah jendela menusuk ke matanya. Perlahan wanita itu membuka matanya. Sejenak terdiam, berusaha mengumpulkan nyawanya yang tercecer di dunia mimpi. Setelah sadar sepenuhnya, Kania mengedarkan pandangannya. Kening wanita itu lantas mengerut kala melihat sekelilingnya. Seingatnya ia tidur di ruang tamu semalam. Ya, akibat takut sendirian di kamar, ia memilih untuk duduk di ruang tamu sembari mengusir rasa takutnya dengan menyalakan televisi dan volume yang sangat nyaring. Tapi, setelahnya ia tak ingat apa-apa lagi. Mungkin dirinya tertidur di ruang tamu. Tapi, kenapa ia bisa berada di atas kasur? Apa Mas Revan yang gendong aku? Gumam Kania. Tapi, aku pikir dia nggak bakal pulang karena kecewa sama keputusan aku semalam. Tanpa sadar, kedua sudut bibir Kania melengkung dengan sempurna, menciptakan senyum manis. Wanita itu merasa sangat bahagia. Ternyata suaminya itu benar-benar mencintainya. Perlakuan pria itu sudah menunjukkan bahwa sekecewa apapun dia, tetap saja masih peduli dengan dirinya. Kania langsung bangkit berdiri, berjalan menuju kamar mandi, kemudian membersihkan wajahnya. Selesai membersihkan wajah, wanita itu segera turun ke bawah karena saat ini tengah merasa lapar. Begitu sampai di ruang makan, Kania tidak mendapati keberadaan suaminya. Bertanya-tanya, mungkinkah pria itu sudah pergi ke kantor? Wanita itu kembali melangkahkan kakinya menuju teras rumah. Ingin melihat apakah mobil yang biasa Revan gunakan untuk ke kantor ada atau tidak. Tumben banget Mas Revan ke kantor nggak pamitan dulu sama aku. Kania menghembuskan napas secara perlahan. Sekarang dirinya benar-benar sadar jika kelakuan yang ia tunjukkan sangat kekanak-kanakan. Tak seharusnya ia bersikap kasar, bahkan sempat mencaci pria yang berstatus sebagai suaminya sendiri. Apalagi ketika teringat jika Revan sempat bersujud di bawah kakinya, Kania semakin merasa bersalah. Seharusnya ia tak usah meragukan cinta suaminya. Benar kata Leon, semua orang punya garis kehidupan masing-masing, dan dirinya tak boleh menyamanyamakan kehidupan rumah tangganya dan rumah tangga orang lain. Kania kembali ke ruang makan. Begitu membuka lemari kulkas, ia sama sekali tak mendapatkan bahan makanan yang bisa diolah. Baru ia ingat jika ia lupa berbelanja untuk 1 minggu ke depan. Apa aku belanjanya nggak usah minta izin, ya? Kini Kania justru dilema. Ingin menghubungi suaminya untuk meminta izin ke supermarket, tapi dirinya sedikit gengsi. Tapi, kalau misalnya aku nggak minta izin, terus nanti nggak sengaja ketemu sama Mas Revan, bisa runyam urusannya. Kania terus saja bergumam. Di saat sedang bergelut dengan pikirannya sendiri, perutnya tiba-tiba berbunyi. Kini kembali berpikir, apa lebih baik membeli makanan jadi saja. Setahunya di depan Konflek ada warteg. Ketika sedang asik berpikir, tiba-tiba pandangan Kania mengarah ke kompor gas. Sontak saja senyum terbit di bibir wanita itu kala melihat ada sebungkus mie di sana. Dengan cepat wanita itu mengambil mie tersebut. Loh, 2. Kania sedikit heran kala melihat ada sayur yang sudah dipotong, 2 butir telur, serta ayam yang dipotong kecil-kecil. Kini senyum Kania semakin lebar. Ada rasa bahagia tersendiri di dalam hatinya kala mendapati sang suami yang ternyata sangat perhatian. Hal kecil seperti ini pun tak luput dari perhatian suaminya. Seharusnya kamu sadar, Kania. Nggak semua laki-laki sama. Mas Revan sangat mencintai kamu. Tapi, kamu dengan tak tahu malu melukai hatinya. Sekarang Kania benar-benar menyesali apa yang sudah ia lakukan. Menyakiti, membuat pria itu menangis, sampai bersujud. Sesuatu yang seharusnya tak pria itu lakukan, tapi karena cinta ia rela melakukannya.
Mas, aku minta maaf. Aku berjanji dan bersumpah nggak akan melakukan kesalahan yang sama. Maafin aku yang udah berpikir kekanak-kanakan. Kania bertekad jika hari ini semua masalah yang terjadi harus diselesaikan. Ya, ia yang sudah membuat kesalahan ini, maka ia juga yang harus menyelesaikannya. Untunglah semua keluarganya sudah berjanji tidak akan ikut campur terlalu jauh, dan mereka mau menyembunyikan masalah ini pada Revan. Membiarkan Kania dan Revan berbicara dari hati ke hati. Karena rasa lapar yang teramat, Kania segera memasak mie beserta bahan pelengkap lainnya. Sekarang ia bersyukur, ketakutan yang ada di dalam dirinya kini sudah berkurang. Ada perasaan lega saat tahu jika orang tua dan kedua mertuanya tidak mempermasalahkan kondisi rahimnya yang agak bermasalah. Malahan mereka memberikan ia support. Meskipun Tuhan mengambil kedua orang yang sangat ia sayangi dan cintai, tapi Tuhan tetap meninggalkan orang-orang yang bisa menggantikan kedua peran orang tuanya. Sekarang baru ia tahu, Tuhan memang sangat adil. Setelah selesai mengolah semangkuk mie tersebut, Kania segera saja membawanya ke meja makan. Namun, baru saja wanita itu ingin memasukkan sesendok mie ke dalam mulutnya, terlebih dahulu terdengar suara bel. Agak heran, karena tidak seperti biasanya. Jika itu Revan, tentu tidak perlu membunyikan bel. Dengan tergesa-gesa Kania segera keluar rumah. Kini dirinya semakin heran kala melihat tukang ojek ada di depan pagar. "Ada apa, Pak?" tanya Kania dengan ramah. "Dengan ibu Kania istrinya Pak Revan?" Tukang ojek itu malah balik bertanya. Kania mengangguk. "Iya, ada apa ya, Pak?" tanyanya kembali. "Oh, ini. Ada pesanan dari Pak Revan. Beliau meminta saya untuk menyerahkannya kepada ibu." "Emangnya itu apa?" tanya Kania lagi sembari menatap beberapa plastik putih yang ada di genggaman pria di depannya. "Sepertinya ini sayur-sayuran dan beberapa bahan dapur lainnya," jawab tukang ojek itu sedikit tak yakin. Kania terdiam untuk sesaat. Kemudian menerima beberapa plastik yang diserahkan. Tak lupa juga dirinya mengucap terima kasih. Kania menenteng plastik tersebut dengan perasaan bahagia. Baru saja dirinya dilema tadi, sekarang sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Suaminya yang bahkan turun tangan langsung berbelanja. Kania lalu memakan makanannya dengan sangat lahap. Selesai menyantap makanan tersebut, wanita itu mengambil ponselnya. Melihat apakah ada pesan yang dikirim suaminya. "Bahan makanan sudah aku belikan." Kania menghembuskan napas secara perlahan. Padahal, suaminya jarang mengirim pesan yang sangat singkat seperti ini. Mungkinkah pria itu marah? Mungkin saja, mengingat apa yang sudah ia lakukan semalam cukup keterlaluan. "Makasih banyak, Mas." Melihat suaminya yang masih online, Kania dengan setia menunggu balasan dari pria itu. Hingga tak berselang lama, kantang yang semula berwarna abu-abu itu, kini berganti jadi warna biru. Sontak saja Kania semakin gugup, menebak-nebak balasan apa yang akan diberikan suaminya. Namun, sudah hampir 2 menit Kania menunggu, tetap tidak ada balasan. Padahal, di layar ponselnya jelas sekali terlihat jika suaminya masih online. "Ini Mas Revan tumben banget sih lama balasnya." Kania berdecak kesal. Tak berselang lama, Kania melongo kala melihat suaminya yang sudah offline. Berarti pria itu memang tidak ada niat ingin membalas pesannya dong. "Ini Mas Revan marah banget ya sama aku?" gumam Kania yang kini hampir menangis. Tentu saja, dirinya benar-benar khawatir. Pikiran buruk seketika menghampirinya. Sebelumnya mana pernah mengabaikan dirinya. Revan menyenderkan punggungnya di kursi. Sudah tak terhitung lagi berapa kali pria itu menghela napas.
Sungguh, dari semalam ia terus saja kepikiran tentang pertengkaran dirinya dengan sang istri. Rumah tangga yang semulanya adem, kini sudah berada di ujung tanduk. Revan memejamkan matanya. Berpikir sekali lagi, apakah ia benar-benar egois jika tidak mau melepaskan Kania? Padahal wanita itu tak ada perasaan pada dirinya. Kalau gue lepasin Kania, apa mungkin gue masih bisa hidup? Revan menertawakan dirinya. Heran saja, kenapa dirinya harus jatuh cinta? Lebih parahnya, jatuh terlalu dalam lubuk hati wanita yang nyatanya tak mempunyai perasaan sedikit pun padanya. Jika diizinkan, ia sangat ingin memaksa Kania untuk mencintainya. Namun, bukankah itu egois? Kak, kenapa jadi gini hubungan kita? Lirih Revan dengan pandangan sendu. Sebening kristal lantas jatuh membasahi pipi Revan. Tak menyangka jika dirinya bisa selema ini hanya karena cinta. Sosok yang terkenal dengan ketegasannya itu kini justru terlihat sangat menyedihkan. Mungkin terkesan bodoh jika menangis karena cinta, padahal ia tak memiliki cacat sedikit pun. Tampan serta memiliki harta. Jika dipikir-pikir, seandainya dirinya menjadi duda, para gadis pasti tetap mau mengantri. Tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Lalu masuklah seorang pria tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Leon agak terkesiap melihat Revan yang kembali menangis. Tapi, itu semua tak berselang lama. Beberapa saat kemudian, pria itu malah menjatuhkan dirinya di lantai. Membuat Revan seketika heran. Ku menangis. Membayangkan betapa kejamnya biniku pada diriku. Dia mencarikan aku sungguh terlalu. Revan melongo mendengar nyanyian Leon. Berkali-kali pria itu menggerjapkan matanya. Padahal kondisinya saat ini benar-benar buruk. Tetapi Leon seperti tak merasa bersalah sedikit pun. Entah terbuat dari apa hati manusia yang satu ini. Saking geramnya Revan dengan tingkah sepupunya yang selalu bercanda tak tahu tempat, sontak melempar apa saja yang ada di atas mejanya. Semua berkas Revan lempar, hingga salah satunya mengenai kepala Leon. Buset, Van. Lo kalau ngelempar bisa meleset dikit nggak sih? Kesal Leon sembari mengusap pelan keningnya. Keluar. Gue lagi nggak mau bercanda. Perintah Revan dengan suara dingin dan penuh penekanan. Membuat Leon seketika langsung meneguk ludah. Untuk pertama kalinya ia melihat sepupunya yang terlihat amat murka. Namun, bukan Leon namanya jika mau mendengar. Alih-alih keluar, pria itu malah berjalan santai menuju sofa yang ada di ruang tamu tersebut. Mendudukkan dirinya di sana, kemudian tersenyum tanpa rasa dosa sedikit pun. Revan sendiri terus saja memberikan tatapan permusuhan pada Leon. Seolah Leon adalah orang yang paling ia benci di dunia ini. Aduh, Bang. Jangan liatin dedek gitu atuh. Dedek kalau salting biasanya suka minta dibanting, ucap Leon dengan gaya seolah dirinya tengah salah tingkah. Padahal bulu kuduknya merinding melihat tatapan tajam Revan. Buset, tatapan Revan udah kayak silet aja. Tajam banget ya Allah. Jarum punya gue aja tumpul tuh. Tatapannya aja tajam, apalagi yang ada di bawah. Bah! Pantas aja Kania menjerit-jerit disodok Revan. Jadi pengen disodok juga. Leon terdiam. Hingga tak berselang lama, pria itu malah terkekeh dengan sendirinya. Bahkan kini mulai terpingkal-pingkal. Entah apa yang membuat pria itu tertawa tidak jelas. Entah menertawakan pikirannya yang sangat mesum, atau mungkin menertawakan hidupnya yang sangat menyedihkan. Revan yang semulanya memberikan tatapan tajam pada sepupunya, kini terkesiap. Pria itu menatap sepupunya dengan tatapan aneh. Sekarang malah dirinya yang dibuat merinding dengan tingkah Leon. Jika diperhatikan lebih teliti,
Leon memang seperti orang yang memiliki kelainan jiwa. Leon menghentikan tawanya. Pria itu kemudian mendongak dan melihat Revan yang tengah menatapnya. "Kenapa lihat-lihat? Awas, entar jatuh cinta baru tahu rasa," sindir Leon sembari terkekeh. Revan menghembuskan napas kesal. "Kalau lo nggak mau keluar, biar gue aja yang keluar," ketus Revan yang langsung bangkit berdiri. "Yakin mau keluar? Di ruangan lo kan banyak berkas-berkas penting. Hilang baru tahu rasa." Revan menghentikan langkahnya, berbalik dan menatap sepupunya dengan tatapan tajam. Andai saja yang bercanda itu bukan sepupunya, maka Revan pastikan akan memberikan pelajaran pada Leon. Kesal saja rasanya, pria itu selalu bercanda tak tahu tempat dan situasi. "Sejak kapan lo jadi pencuri?" "Ya, siapa tahu aja gue hilaf." Saking frustasinya karena nggak ada duit. "Bisa aja gue menghalalkan segala cara," jawab Leon dengan santai. "Terserah lo. Ambil apa aja yang lo mau. Gue udah nggak peduli," balas Revan dengan cuek. Mata Leon berbinar mendengar penuturan Revan. Tanpa basa-basi pria itu kemudian berlari ke arah meja Revan, berniat mencari berkas-berkas yang bisa ia jual pada perusahaan lain. Hal itu tentu membuat Revan terbelalak. Leon ini jika didiamkan makin melunjak. "Lo ngapain, bego?" Pekik Revan yang langsung menghentikan aktivitas Leon yang tengah membongkar laci mejanya. Leon menghentikan aktivitasnya. Pria itu kemudian mendongak, menatap wajah sepupunya dengan tatapan polos. "Kan tadi kata lo terserah." Leon kembali mengulang ucapan sepupunya. "Gue pengen nyari berkas yang bisa dijual. Kan lumayan buat jajan seblak di dekat apartemen gue. Mana harganya 15.000 satu porsinya. Mahal banget, kan? Untung yang jual cakep. Kalau kagak, udah gue lempar tuh pakai ceker ayam." Astaga, sebenarnya Leon ini terbuat dari apa? Tangan Revan bahkan terasa gatal karena ingin sekali memberikan bogeman. Kini Revan bertanya-tanya, sebenarnya tantenya dulu mengidam apa sampai melahirkan pria yang setengah waras dan setengah gila seperti Leon. "Leon, gue lagi gak mau bercanda," bentak Revan dengan napas memburu. Leon terdiam. Hingga tak berselang lama kemudian terdengar gumaman pria itu. "Siapa juga yang bercanda? Orang gue serius juga." Untunglah Revan tak mendengar gumaman sepupunya. Leon kembali ke arah sofa. Pria itu kemudian mendudukkan dirinya di sana, menghembuskan napas secara perlahan, kemudian berucap, "Gue kesini mau bahas soal Kania." Revan yang awalnya hendak melangkahkan kaki keluar dari ruangannya, langsung terhenti mendengar nama wanita kesayangannya disebut. Leon mendongak, melempar senyum pada Revan yang tengah menatap dirinya. "Gue mau meluruskan masalah yang terjadi. Gue tahu alasan utama Kania mau menggugat cerai lo." Kalimat akhir yang disampaikan Leon membuat Revan terkesiap untuk sesaat. Sekali lagi pria itu menatap manik mata sepupunya, memastikan jika pria itu tidak bercanda. Tapi, mata Leon seakan berkata jika yang ia ucapkan barusan tidak bercanda. Dengan langkah pelan, akhirnya Revan melangkahkan kakinya ke arah sofa, duduk di samping sepupunya dengan pandangan yang tak lepas dari mata pria itu. "Maksud lo apa?" tanya Revan dengan suara pelan. "Gue tahu semuanya. Alasan dibalik kenapa Kania mau menggugat cerai lo, gue tahu. Bukan karena lo keponakan Om William. Bukan juga karena dia nggak cinta sama lo. Ada alasan utama kenapa dia melakukan itu." Revan melempar tatapan serius. Dirinya masih bingung dengan perkataan yang dilontarkan sepupunya barusan. "Maksud lo?" tanya Revan sekali lagi. Leon mendengus.
Sosok Revan yang biasanya cepat sekali menarik kesimpulan, kini malah terlihat seperti orang bodoh. Kania itu cinta sama lo. Tapi, dia punya alasan utama kenapa mau pisah sama lo. Emangnya alasan utama Kania mau pisah sama gue apa? Tanya Revan dengan raut wajah penasaran. Alih-alih menjawab, Leon justru bangkit berdiri. Sengaja pria itu merentangkan kedua tangannya. Kemudian bergaya seolah tengah menghirup udara segar. Inilah pertanyaan yang sedari tadi ia tunggu. Membayangkan banyaknya uang yang akan ia dapatkan, Leon hampir saja melompat. Memang benar kata orang, banyak jalan menuju Roma. Meski kini ekonominya benar-benar sedang mengalami krisis, tapi untunglah Tuhan masih memberikannya otak yang jenius. Van, di dunia ini nggak ada yang gratis. Semua ada harganya. Segala informasi yang didapatkan pun harus menggunakan uang, kata Leon dengan gaya seperti orang yang paling bijak saja. Maksud lo apa? Kalau ngomong itu yang benar, tegur Revan yang tak paham dengan maksud sang sepupu. Percayalah, Van. Informasi yang gue sampaikan ini bukan kaleng-kaleng. Gue yakin 100% setelah lo mendengar informasi dari gue ini, hubungan rumah tangga lo dan Kania akan kembali seperti semula. Bahkan, kalian gak akan mungkin pernah bercerai. Tampang misterius Leon kini semakin membuat Revan penasaran. Mungkinkah yang diucapkan sepupunya itu benar? Atau mungkin hanya omong kosong belaka? Lo mau tahu alasan utama Kania mau pisah? Tanya Leon yang langsung mendapat anggukan dari Revan. Mau banget. Leon mengangguk-anggukkan kepalanya, pertanda jika dirinya paham. Pria itu kembali mendudukkan dirinya di samping Revan. Menatap pria yang ada di sampingnya dengan serius, lantas tak berapa lama kemudian kembali mengeluarkan suara. Oke, mari kita bicarakan. Gue punya 4 informasi penting buat lo. 1 informasi dihargai 500 juta, bagaimana? Tanya Leon dengan santai.